Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ibadallah, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya syariat Allah yang mulia ini, agama yang telah Allah sempurnakan untuk hambanya, wajib kita syukuri dan kita ridhai. Dalam salah satu kesempurnaan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa dalam segala perkara Allah subhanahu wa ta'ala menggantungkan segala hukum dan permasalahan itu kepada pengetahuan hambanya. Sesuatu yang mereka tahui, sesuatu yang mereka betul-betul fahami, tidak serampangan dan tidak sembarangan. Terkait harta anak yatim, kapan itu boleh dikembalikan kepada mereka? Allah sebutkan, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Uji anak-anak yatim itu, kalian uji kemampuan mereka saat mereka telah dewasa. Jika anastum minhum rusyda, kalian ketahui pada mereka ada kedewasaan, bisa membelanjakan harta dengan baik, itu betul-betul kalian tahu tentang mereka, serahkan harta itu kepada mereka. Berarti, kalau kamu dalam keadaan tidak tahu siapa mereka hanya karena ini anak yatim telah dewasa, lalu engkau kembalikan harta itu kepada mereka, engkau telah menyia-nyiakan harta itu. Engkau melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal, kalaupun itu dilakukan, walaupun itu tentu kemaksiatan, paling-paling ruginya adalah materi. Terkait hutang piutang, Allah pun sebutkan, wastashhidu syahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulain farajulun wa imra'atan mimman tardawna minasyuhada dalam Al-Baqarah. Cari saksi untuk memperkuat perjanjian hutang piutang di antara kalian. 2 saksi lelaki atau 1 lelaki 2 wanita dari para saksi yang kalian ridhoi. Artinya kalian tahu siapa dia. Saksi itu tidak sembarangan asal comot, asal ambil saksi, padahal sekali lagi itu perkara mal, harta benda. Kalaupun itu dilanggar, sekali lagi kerugiannya adalah materi. Demikian pula terkait furuj, terkait kehormatan, Allah sebutkan dalam masalah pernikahan dan hubungan suami istri, fa idza balagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'ruf au farikuhunna bima'ruf wa ashhidu dzawai adlin minkum. Ambil saksi 2 orang adil di antara kalian yang memang bersaksi untuk kemaslahatan keluarga suami dan istri ini. Itu hanya sebatas permasalahan kehormatan. Allah perintahkan, harus tahu kamu siapa yang kamu pilih untuk sebagai saksi bagi sepasang suami istri itu. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau itu terkait harta benda, kalau itu terkait kehormatan, sedemikian rupa Allah gantungkan hukum-hukum syariatnya dengan pengetahuanmu. Harus yang kamu tahu. Jangan sembarangan ambil saksi, jangan sembarangan
engkau berikan harta itu, sementara engkau tidak tahu menau kondisi dan keberadaan anak-anak yatim itu. Jika kita perhatikan kondisi mayoritas umat ini, betapa mudahnya mereka dalam menyerahkan urusan agamanya. Dalam perkara harta, mereka takut rumah atau tempat usahanya kemasukan maling atau pencuri dan semisalnya, sehingga dia jaga ketat, dan itu bagus tentunya. Begitu pula kalau dalam urusan makan, orang serba memeriksa, jangan sampai khawatir gula darahnya bertambah, kolesterolnya naik dan lain sebagainya. Semua itu demi kemaslahatan duniawi, kemaslahatan jasadnya atau harta bendanya. Sementara dalam perkara agama, dalam perkara ilmu syar'i, kenyataan pahit menyayat hati setiap muslim ketika kita dapati kebanyakan orang, bahkan yang sebagian mengerti ilmu, bahkan yang sebagian menisbatkan dirinya kepada madhab salaf atau ahlu sunnah, begitu bermudah-mudahan membuka telinganya, mengambil dan mendengar dari orang yang bahkan dia tidak kenal. Dia tidak tahu siapa mereka yang memperdengarkan kepadanya hukum atau ilmu syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal itu adalah modal dia yang paling utama dan yang terbesar. Urusannya adalah surga atau nerakanya. Urusannya adalah keselamatan dia dunia dan akhiratnya. Dari perkara ini, Imam Muhammad ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala mengatakan, inna hadzal ilma din falnduru amman ta'khuduna dinakum. Sungguh ilmu ini adalah agama, karena ilmu yang kamu pelajari, ilmu yang kamu baca, ilmu yang kamu dengarkan akan menentukan agamamu benar atau tidak, perjalanan ibadahmu menuju Allah dan tanggung jawabmu di akhirat kelak. Maka nasihat beliau, fanduru amman ta'khuduna dinakum, perhatikan betul dari siapa kamu ambil agamamu itu. Ucapan Ibnu Sirin ini bukan beliau seorang diri, tetapi banyak yang semakna dengan ini diucapkan a'immatus salaf dari semenjak zaman sahabat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dari para tabi'in selain Ibnu Sirin. Juga banyak yang mengatakan ini. Hasan al-Basri, Ibni Aun rahimahumullahu ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa perkara ini merupakan ijma', kesepakatan salaf dan para a'immah, menjadi kaidah dasar dalam akidah dan pokok-pokok ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu yang ditangkap, itu yang difahami, diambil dan diajarkan oleh salaf rahimahumullah, mewasiatkan pentingnya perkara ini. Kata Imam Malik ibnu Anas, Imam Darul Hijrah rahmatullahi alaih, la yu'khadul ilmu an arba'ah. Ilmu itu tidak boleh diambil dari 4 macam orang. La yu'khadul ilm an safi mu'linus safah. Yang pertama dari orang yang safi, orang yang bodoh dan terang-terangan menampakkan kebodohannya itu. Wala amman jurriba alaihil kadzib. Yang kedua dari orang yang telah diketahui kedustaannya. Wala an sahibi hawa yad'un nas ila hawa.
Yang ketiga dari orang yang mengajak dan menyeru kepada orang lain kepada hawa nafsunya, segala kesesatan dan penyimpangan kebid'ahannya. Wala an syaikhin lahu fadl wa ibadah idza kana la ya'rifu ma yuhaddits bih. Begitu pula dari seorang syekh yang mungkin engkau ketahui kesolehannya, engkau lihat keutamaannya, ibadahnya, tapi dia tidak mengerti, tidak tahu apa yang dia sampaikan karena memang bukan orang yang berilmu. Itu wasiat Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Demikian pula yang disebutkan oleh Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala, al-isnadu minad din walaulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad itu dari agama, kalau bukan karena sanad orang akan berbicara semaunya. Oleh karenanya dahulu kala mereka sampaikan kepada yang menyampaikan riwayat, sammulana rijalakum, sampaikan, sebut dari siapa engkau dapati ilmu ini, riwayat ini. Kalau mereka lihat itu ahlus sunnah, akan mereka terima dan mereka dengar. Jika itu bukan dari mereka, mereka tolak riwayat yang disampaikan. Demikian pula makna yang serupa disebutkan oleh para a'immah rahimahullahu ta'ala. Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, inna hadzal ilma huwa lahmuka wa damuk. Ilmumu ini yang engkau pelajari ini adalah darah dagingmu, menentukan nasibmu ke jannah atau ke neraka, wal'iyadzu billah. Ilmumu ini adalah darah dagingmu, menentukan kamu selamat di duniamu atau celaka dunia dan akhiratmu. Kata Malik, wa anhu tus'alu yaumal qiyamah. Dan tentang ilmu ini pula kamu akan ditanya, kamu akan pertanggungjawabkan di hari kiamat kelak. Fandur amman ta'khudhuh. Kata Malik, oleh sebab itu pastikan dari siapa kamu ambil ilmu itu. Disebutkan oleh Imam Yazid ibnu Harun rahimahullahu ta'ala bahwasanya ilmu yang engkau pelajari dari seorang alim, beliau katakan, al-alim hujjah fima bainaka wa bainallah. Seorang alim yang kamu ambil ilmu darinya, kamu ambil agamamu darinya, itu mendasari akidahmu, itu mendasari ibadahmu, akhlakmu, dan manhajmu, segala sesuatu tentang agamamu. Seorang alim itu, kata Imam Yazid bin Harun rahimahullah, hujjahmu. Hujjahmu antara dirimu dengan Allah. Akan kamu pertanggungjawabkan itu di hadapan Allah. Kata beliau, fandur amman taj'alu hujjatak. Maka perhatikan siapa yang kamu jadikan hujjah antara kamu dengan Allah. Kalau dalam perkara dunia saja, remeh, temeh, murah, rendah, orang tidak mau dirugikan, sehingga dalam pengadilan manusia di dunia dia cari lawyer yang terhebat, dia cari pengacara yang akan membela dirinya, menyelamatkan dari tuntutan jaksa atau lawannya, menyelamatkan dirinya dari penjara. Itu hanya hukum dunia. Orang gak sembarangan pilih pengacara. Itu hanya dunia. Ilmumu ini, urusanmu kelak di akhirat, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang kau jadikan hujjah untuk dirimu? Karena itu kamu akan ditanya dan akan kamu pertanggungjawabkan.
Kenapa engkau katakan ini? Mengapa engkau amalkan ini? Dari siapa engkau ambil ilmu ini? Dari siapa engkau pelajari ini? Sehingga engkau berani mengatakan ini, engkau berani mengamalkan itu. Hujjahmu antara dirimu dengan Allah adalah seorang alim. Perhatikan, kata Imam Yazid bin Harun, siapa hujjahmu tersebut? Semakna dengan itu disebutkan oleh Imam Muhammad Ibnul Munkadir rahimahullahu ta'ala. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jika itu yang diajarkan oleh para ulama salaf, para a'immah kita, maka kewajiban setiap hamba untuk tidak sembarangan dalam membuka telinganya untuk mendengarkan kesana kemari tanpa dia tahu siapa mereka yang dia perdengarkan ilmunya. Jika engkau ditanya, kamu tahu siapa fulan yang kamu ikuti ceramah dan apa yang dia sampaikan, kamu tahu, kamu kenal dari mana dia belajar, siapa gurunya. Kamu dalam keadaan gak tahu menau, dengan kebodohanmu, dengan kejahilanmu kamu katakan, saya anggap bagus-bagus saja, saya anggap indah dan enak yang dia sampaikan. Ya Abdullah, seberapa ilmumu, seberapa kuat imanmu bisa memilah mana yang hak dan mana yang batil. Para imammu, para pendahulumu, para ulama salaf, ilmu mereka begitu luas dan dalam, iman mereka begitu kuat dan ketakwaannya kepada Allah. Itu pun mereka tutup telinga, tidak berani mendengar dari yang tidak mereka tahu, atau yang mereka tahu itu ahlul bid'ah dan sahibu hawa. Tidak kemudian berani mendengar dari siapa saja, ambil, nanti kita pilah, kita ambil benarnya, kita buang jeleknya. Maha kadaya saat turadul ibil. Bukan demikian para ulama, para pendahulumu, bukan demikian para panutan kita mengajarkan agama itu kepada kita. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Demikian besarnya peran ilmu dalam perjalanan keagamaan seseorang menuju akhiratnya. Itu yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, musallamun annal kalimah la tusma'u min kulli ahad. Sudah menjadi kesepakatan dan itu kaidah di dalam agama ini. Tidak semua perkataan bisa kamu dengar dari siapapun. Tidak semua ucapan bisa kamu terima dari sembarang orang yang menyampaikannya. Itu kaidah dasar penting di dalam ajaran para a'immatus salaf rahimani wa rahimahumullah, rahimakumullah ajma'in. Wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dari beberapa madarat, bahaya besar ketika ilmu itu diambil, dicomot dari siapa saja tanpa diketahui siapa yang menyampaikannya. Yang pertama, karena itu dengannya akan semakin memperbanyak kejahilan, akan semakin menyebarluaskan kejahilan. Oleh karena itu Rasulullah SAW sebutkan, yukbadul ilm wa yadharul jahlu wal fitan wa yakthurul harj. Di Bukhari sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ilmu itu akan dicabut dan sebagai gantinya wal'iyadzubillah akan semakin banyak kejahilan dan fitnah.
akan terjadi banyak fitnah, akan terjadi perselisihan dan perpecahan, serta kebodohan, dan banyak harj, pembunuhan di sana sini wal'iyadzubillah, akibat ilmu tidak lagi diambil dari ahlinya, para ulama dan ahlul ilm. Yang kedua, manusia, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ar-rajul ilal ilm ahwaju minhu ilal khubzi wal lahm. Jauh orang itu lebih butuh ilmu ketimbang kepada makannya, dagingnya atau kuenya atau nasinya. Orang lebih butuh kepada ilmu dan jauh lebih membutuhkan ilmu itu. Kalau makanan saja kamu tidak atur dan tidak kamu pilih, mungkin celaka yang kamu timpa, bahaya sebatas itu kesehatanmu. Kamu akan sakit, mungkin makanan itu beracun, mungkin makanan itu telah basi. Kamu tidak tahu dan tidak memilahnya, tidak memperhatikan dari mana kamu ambil, dari siapa kamu beli, meracuni tubuhmu, kamu bisa sakit karenanya. Itu makanan. Padahal perkara agama seperti Tsauri katakan, jauh lebih kita butuhkan dari makan. Kalau kamu salah alamat, tidak tahu kamu ambil dari mana ilmu itu, kamu sembarangan mendengar dan membacanya, akan lebih parah. Dampaknya yang menjadi rusak adalah agamamu, yang menjadi taruhan iman dan akidahmu. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Yang ketiga, ketika ini tidak diperhatikan kaidah penting dalam ajaran salaf, kesalahan dalam ilmu akan banyak menimbulkan mafsadah, banyak menimbulkan kerusakan dan madharat pada dirimu sendiri atau pada masyarakat di sekitarmu. Akan banyak kemaksiatan dan kerusakan terjadi karenanya. Perhatikan wasiat Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Beliau bernasihat, ittaqullah ma'syaral muslimin. Wahai segenap kaum muslimin, bertakwalah kalian kepada Allah. Waqbalu nushan nasihin. Maka terimalah nasihat orang-orang yang bernasihat untuk kalian. Wa'idhatal wa'idhin. Terimalah mau'idhah, wejangan dari orang yang ingin baik bagimu. Wa'lamu, dan ketahui, anna hadzal ilma din, bahwa ilmumu yang kamu pelajari adalah agamamu. Fanduru ma tasnaun, maka sadarlah apa yang kamu perbuat. Wa amman ta'khudun, sadari dari siapa ilmu itu kamu ambil, dari siapa kamu mendengarnya, dari siapa kamu pelajarinya. Wa biman taqtadun, siapa yang kau jadikan panutan, karena seorang alim adalah panutan bagi orang yang mengambil ilmu darinya. Karenanya dia percaya, karenanya dia mau mendengar, karenanya dia mau mencatat, karenanya dia mau membaca, panutan bagi dia. Kata Auza'i, wa biman taqtadun, kamu sadar siapa kudwahmu, siapa panutanmu, ya fulan wa allan, wa man ala dinikum ta'manun, wa man ala dinikum ta'manun, dan sadarkah kamu kepada siapa agamamu ini kamu amanatkan, kamu percayakan untuk dibentuk dengan ilmu yang dia sampaikan. Kalau harta saja, yakin setiap orang tidak akan berani sembarangan. Kamu pegang 100 juta, bahkan kurang dari itu. Kepada siapa kamu amanatkan uang ini? Beranikah kamu asal temui orang di jalan, atau yang mungkin punya investasi ini dan itu, kamu belum kenal siapa orang itu, kamu enggak tahu seluk-beluknya, kamu enggak ngerti bagaimana amanatnya, beranikah kamu menyerahkan 100 juta ini kepadanya? Fadhol,
ini uangku, kelola, hasilnya kita bagi rata 50%, 50%. Yakin orang gak akan berani sayang-sayang dengan uangnya. Ini agamamu, tidak ada bandingannya dengan dunia dan seisinya. Segampang itu engkau amanatkan kepada orang yang engkau sendiri gak tahu menau siapa dia, kemana jalur pemikiran dia, kepada siapa dia berguru dan menjadikan toladan untuknya. Dengan itu kamu sadar seberapa mulia agama ini bagimu. Lebih mulia hartamu, lebih mulia kesehatanmu, lebih mulia makan dan minummu, ataukah lebih tinggi dan jauh lebih mulia agamamu? Periksa dan bercerminlah kepada dirimu sendiri. Perkara ini perkara yang sangat sensitif. Sementara di zaman yang banyak fitnah, terutama medsos, orang begitu berani mengikuti channel-channel majhul yang dia nggak tahu menau siapa mereka. Dia pasang telinganya, dia ikuti di YouTube ceramahnya fulan dan pembicaraannya alan. Kamu pernah ketemu, kamu pernah cek dan uji siapa dia dan bagaimana dia? Bagaimana akidah, ibadah dan akhlaknya? Kamu berani baca di Facebook atau yang lainnya, kamu ikuti podcast ini dan itu tanpa kamu sadari membentuk pola pikirmu, tanpa kamu sadari mewarnai agamamu dari orang-orang yang kamu sendiri bahkan gak tahu, kamu gak kenal, berani agamamu kamu serahkan kepada mereka. Betapa rendah dan betapa murah nilai agama bagimu. Semoga Allah SWT menyelamatkan kita semua dari yang semacam itu. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad.